Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Sekali peristiwa Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, pernahkah kita merasa bahwa hidup ini tidak adil? Kita sudah bekerja keras sejak pagi, sementara orang lain datang belakangan tetapi memperoleh hasil yang sama. Perasaan seperti itu sangatlah manusiawi. Kita mudah membandingkan diri dengan orang lain dan bertanya, mengapa dia mendapat lebih? Mengapa saya yang sudah lama berjuang justru diperlakukan sama? Perasaan itulah yang muncul dalam Injil hari ini. Para pekerja yang mulai bekerja sejak pagi merasa kecewa ketika melihat mereka yang baru bekerja 1 jam menerima upah yang sama. Dalam pikiran mereka, keadilan berarti upah harus sebanding dengan lamanya bekerja. Namun Yesus justru mengajak kita melihat persoalan ini dari sudut pandang yang berbeda. Perumpamaan kali ini bukan pertama-tama berbicara tentang besarnya upah, melainkan tentang besarnya hati Allah. Tuhan bukanlah majikan yang hanya menghitung jam kerja. Ia adalah Bapa yang penuh belas kasih dan murah hati. Saudara-saudari, coba kita bayangkan suasana di pasar pada zaman Yesus. Sejak pagi hari, para buruh harian berdiri menunggu seseorang mempekerjakan mereka. Setiap jam yang berlalu tanpa ada yang memanggil berarti kegelisahan semakin besar. Mereka mulai memikirkan anak-anak di rumah yang menunggu makanan, istri yang berharap ada uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Menjelang sore, harapan hampir hilang. Mereka mungkin merasa tidak berguna, tidak dibutuhkan, bahkan putus asa.
Tetapi justru pada saat-saat terakhir, sang pemilik kebun datang. Ia masih mencari mereka yang belum mendapat pekerjaan. Ia tidak bertanya mengapa mereka terlambat. Ia tidak menyalahkan mereka. Ia hanya berkata, "Pergilah kamu juga ke kebun anggurku." Inilah gambaran Allah. Ia tidak pernah berhenti mencari manusia. Selama hidup masih ada, pintu rahmat selalu terbuka. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Tidak ada kata terlambat untuk kembali kepada Tuhan. Tidak ada kata terlambat untuk mulai hidup dalam kasih-Nya. Saudara-saudari, yang menarik ketika hari mulai malam dan upah dibagikan, semua menerima 1 dinar. Secara manusia, hal itu tampak tidak adil. Namun bagi sang pemilik kebun, 1 dinar adalah upah yang cukup agar setiap keluarga dapat makan hari itu. Ia tidak sekedar menghitung waktu bekerja, ia melihat kebutuhan setiap orang. Begitulah kasih Allah. Allah memberi bukan hanya berdasarkan jasa, tetapi berdasarkan kasih. Rahmat bukanlah hadiah yang kita peroleh karena prestasi. Rahmat adalah pemberian cuma-cuma dari Allah yang mengasihi anak-anaknya. Disinilah kita diajak bercermin, siapakah kita dalam perumpamaan ini. Saudara-saudari, mungkin kita seperti pekerja yang datang sejak pagi. Kita sudah lama aktif di gereja, rajin mengikuti misa, melayani sebagai pengurus lingkungan, prodiakon, lektor, atau pelbagai pelayanan lainnya. Tanpa sadar muncul perasaan bahwa kita lebih berjasa daripada mereka yang baru datang ke gereja atau baru bertobat. Atau mungkin kita justru seperti pekerja yang datang sore hari. Selama bertahun-tahun kita menjauh dari Tuhan, sibuk dengan urusan dunia, atau baru sekarang mulai membuka hati untuknya. Injil hari ini membawa kabar gembira. Tuhan tetap menerima kita dengan penuh sukacita. Kasih-Nya tidak pernah terlambat. Saudara-saudari, namun ada satu bahaya yang ingin disingkirkan Yesus, yaitu iri hati rohani. Kita bisa melayani Tuhan bertahun-tahun, tetapi kehilangan sukacita karena terus membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita lebih sibuk menghitung berkat orang lain daripada mensyukuri rahmat yang telah kita terima. Padahal setiap kali kita bangun pagi, itu adalah anugerah dari Allah. Setiap napas yang kita hirup itu adalah pemberian Tuhan. Setiap dosa yang diampuni itu adalah belas kasih-Nya. Setiap kesempatan untuk melayani itu adalah kehormatan, bukan hak yang bisa kita tuntut. Saudara-saudari, Allah mengendaki agar hati kita semakin menyerupai hati-Nya. Hati yang tidak mudah menghakimi, hati yang bersuka cita ketika orang lain mengalami pertobatan, hati yang tidak iri ketika melihat sesama diberkati, hati yang percaya bahwa kasih Allah tidak pernah berkurang meskipun dibagikan kepada banyak orang. Saudara-saudari terkasih, Yesus menutup perumpamaan hari ini dengan kalimat yang mengejutkan. Yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. Kalimat ini bukan ancaman, melainkan undangan untuk hidup dalam kerendahan hati. Di hadapan Allah tidak seorang pun dapat membanggakan jasanya. Kita semua hidup karena kasih karunia Allah. Maka marilah kita dengan satu keyakinan yang mendalam berkata dalam diri kita bahwa Tuhan telah memanggil kita masuk ke dalam kebun anggurnya. Ada yang dipanggil sejak kecil, ada yang baru mendengar panggilannya di usia dewasa, bahkan ada yang baru menemukannya di penghujung hidup. Yang terpenting bukan kapan kita dipanggil, tetapi apakah kita menjawab panggilan itu dengan hati yang penuh syukur. Semoga kita tidak menjadi orang yang sibuk menghitung jasa sendiri atau membandingkan berkat dengan orang lain. Sebaliknya marilah kita menjadi murid-murid yang bersuka cita, karena memiliki Allah yang murah hati, yang selalu membuka tangannya bagi setiap orang dan tidak pernah lelah mencurahkan kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari
kita mencintainya. Mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.